Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dimuliakan Allah. Dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Alhamdulillah, tema kita pada siang menjelang daripada iqamah salat zuhur ini adalah tentang hukum-hukum dalam fikih muamalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan fikih muamalah? Fikih muamalah ini adalah bahasan fikih yang membahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia dalam kita bertransaksi atau di dalam memenuhi hajat dan kebutuhan terkait dengan harta. Maka di dalam fikih muamalah ini membahas tentang bagaimana kita memperoleh harta dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, mengetahui hukum-hukum mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang halal dan mana yang haram terkait dalam kita bertransaksi atau berinteraksi terhadap sesama manusia di dalam memenuhi hajat dan kebutuhan kita terkait dengan masalah harta. Jadi fikih muamalah ini adalah bagian daripada hablum minan nas, yaitu hubungan kita terhadap sesama manusia. Maka ini sangat penting bagi kita karena ini terkait dengan mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak di dalam perkara urusan harta. Itu secara makna. Dan ini ulama membahas terus dibahas dan berkembang sampailah pada pembahasan juga tentang terkait dengan ekonomi. Ekonomi kontemporer, ekonomi Islam terkait dengan jual beli kontemporer, begitu juga dengan zakat-zakat kontemporer, begitu juga dengan transaksi-transaksi online dan lain sebagainya. Karena muamalah ini terus berkembang, mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga sesuai dengan kemajuan zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, apa hikmah daripada Allah mengatur ini? Jadi dalam urusan muamalah kita ini ada aturan yang harus kita penuhi, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dilarang oleh Allah, ada yang dibolehkan. Ada yang haram, ada yang halal. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, maka apa hikmah daripada aturan ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala biar kita mudah tidak sulit? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bebaskan saja? Artinya ya manusia terserah gitu, sekehendak mereka saja. Biar juga tidak menghalangi manusia berkreasi. Jadi manusia bebas berkreasi, bebas buat apa saja, bebas melakukan perkembangan apa saja, agar manusia itu maju. Jadi tidak terhalang. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat aturan bahwa ada batasan, ada ketentuan, tidak semuanya boleh. Maka aturan dalam muamalah ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat bagi kita. Pertama, ini adalah sebagai ujian bagi kita. Jadi ujian untuk mengetahui tentu
untuk mengetahui di antara kita mana yang tunduk kepada Allah dan mana yang ingkar kepada Allah. Nah, karena ini kan aturan Allah. Orang yang tunduk kepada Allah, orang yang muslim, aslama, maka dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka sebagai muslim yang tunduk kepada Allah, maka dia tunduk dengan aturan ini. Maka segala aturan yang datang, kita sebagai muslim adalah sami'na wa ata'na. Jadi ini sebagai ujian bagi kita, ujian bagi manusia. Jadi larangan dan perintah itu adalah sebagai ujian bagi kita untuk menguji sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga manusia yang tidak mau tunduk. Nah, jadi larangan dan perintah aturan ini adalah sebagai ujian bagi kita. Sama dengan ketika kita bulan Ramadan, maka Allah uji kita untuk tidak makan dan tidak minum di siang hari. Itu juga dengan orang pergi haji, Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan orang yang berihram ini, itu tidak boleh misalnya memotong rambut, tidak boleh memotong kuku ketika orang sedang berihram. Nah, itu tentu ujian. Nah, jadi artinya bahwa larangan dan perintah, aturan halal haram itu sebagai ujian bagi kita sebagai manusia. Nah, maka siapa yang tunduk dan siapa yang ingkar, itu sebagai bentuk konsekuensi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuat aturan. Yang kedua, di antara hikmah adanya aturan dalam bermuamalah ini adalah agar kita ini tidak saling menzalimi satu sama lain. Nah, karena kalau tidak ada aturan, nanti orang bebas, tidak ada batasan. Akhirnya yang kuat bisa jadi menzalimi yang lemah, yang hebat bisa jadi mengambil hak orang-orang yang susah, yang lemah. Sehingga ketika ada aturan bahwa tidak boleh menzalimi, jadi tidak boleh saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Nah, jadi di antara tujuan Allah mengatur muamalah ini agar kita tidak saling menzalimi satu sama lain. Bahkan kezaliman itu konsekuensinya sangat berat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah, bahwa kezaliman yang kita lakukan di dunia nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Apalagi terhadap sesama kita manusia. Maka disebutkan bahwa dosa terkait dengan sesama manusia ini tidak diampuni oleh Allah kecuali yang bersangkutan sudah memberi maaf. Dan muamalah ini termasuk diantara dosa terhadap sesama manusia. Apalagi hak orang terambil. Ada hak-hak orang yang terambil, misalnya ada yang kita zalimi. Sebelum dia memberikan kerelaan, sebelum dia ikhlas, sebelum dia memaafkan, maka habis air mata, menyesal, meminta ampun kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni kecuali yang bersangkutan itu sudah mengikhlaskan, sudah memaafkan. Jadi konsekuensi dosa muamalah ini agak berat, Bapak Ibu. Maka kita heran kalau ada orang mudah menzalimi orang lain. Kita heran ketika ada orang mudah mengambil hak orang lain. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan bahwa ayyuma lahmin nabata, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih utama baginya. Jadi harta yang kadang-kadang kita makan, minum, kan itu menjadi daging, menjadi darah yang mengalir. Dia akan menjadi daging. Maka kata Nabi bahwa daging yang tumbuh dari harta yang haram itu neraka merindukannya. Neraka lebih utama baginya. Bahaya. Jadi kita sebenarnya kalau kita menghayati tentang hal-hal ini, maka kita sangat takut untuk mengambil hak orang lain, walaupun sedikit.
Kenapa? Karena itu konsekuensinya sangat berat. Maka tujuan di antara aturan muamalah ini agar tidak ada terjadi kezaliman. Jadi orang itu hidup aman, damai dan tentram. Jadi kita merasa aman. Makanya kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu, orang muslim itu sesungguhnya orang muslim yang benar, orang mukmin yang benar itu siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang lain yang berada di sekitarnya itu merasa aman. Jadi ketika kita berada di sekitar orang, orang merasa aman dengan kehadiran kita. Orang tidak terancam. Ini kadang-kadang kan kita kehadiran seseorang kita merasa khawatir dengan harta kita, khawatir dengan jiwa kita. Jangankan di tempat yang kita tidak tahu, di masjid saja kadang-kadang kita tidak aman. Motor tidak aman, harus digembok, harus dikunci ganda. Padahal kita ini kan sesama muslim. Maka muslim yang sesungguhnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muslim yang betul-betul muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah keberadaannya itu orang merasa aman, orang merasa tentram. Kehadirannya itu tidak mengkhawatirkan orang lain. Nah, itu dalam perkara muamalah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dalam urusan muamalah ini adalah bagaimana kita tunduk sepenuhnya kepada Allah. Maka tidak ada menzalimi, tidak ada menipu, tidak ada membohongi. Nah, itulah diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membuat aturan atau disyariatkannya aturan di dalam muamalah ini sehingga kita tidak saling menzalimi satu sama lain. Kalau kita tunduk sepenuhnya dalam urusan muamalah ini, maka hidup kita menjadi damai, hidup kita menjadi tentram, hidup kita menjadi tenang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kalau kita lihat dalam urusan muamalah ini, Allah Subhanahu Wa Taala sangat berkasih sayang kepada kita. Allah menyayangi kita. Jadi jangan kita merasa urusan muamalah ini batasannya banyak. Selalu ada dikit-dikit tidak boleh, haram, terlarang. Mungkin kita ada yang merasa agak kesulitan. Tapi ketahuilah bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin memberatkan kita dalam agama. Kata Allah, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin menyusahkanmu dalam agama. Jadi aturan ini bukan untuk menyulitkan, tetapi adalah untuk kemaslahatan bagi kita. Nah, makanya misalnya khamar dilarang oleh Allah. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, perjudian, kemudian menyembelih selain untuk Allah, lalu kemudian mengundi nasib, itu semua adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kenapa sesuatu itu diharamkan? Biasanya karena mengandung mudarat. Jadi ada mudaratnya. Maka khamar dilarang karena mudarat. Maka kita lihat misalnya ada orang-orang yang anak-anak generasi muda, potensi akalnya bagus, dia cerdas, dia ini punya potensi yang hebat. Tapi kalau sudah terkena daripada khamar, sudah terkena obat-obatan yang terlarang, itu bisa jadi hidupnya menjadi rusak. Begitulah mudaratnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha Baik. Allah memberitahu kepada kita bahwa itu tidak baik, tinggalkan, kata Allah. Maka kalau kita tunduk terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka hidup kita selamat. Jadi apa yang dilarang oleh Allah ini adalah mengandung mudarat biasanya. Maka minuman khamar itu mudarat. Karena dulu itu kan tidak diharamkan, tidak dilarang. Tapi kemudian ada yang sholat, lalu kemudian dia sholat dalam keadaan mabuk. Ketika itu dia tidak bisa menyelesaikan al-kafir. Ya al-kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna. Tidak bisa dia menyampaikan daripada surah al-kafir. Kenapa? Dia mabuk dalam keadaan sholat. Begitulah orang mabuk, tidak bisa menyelesaikan urusan hidupnya. Orang yang mabuk ini tidak hanya memudaratkan dirinya, tapi juga memudaratkan orang lain. Nah, makanya kemudian dilarang.
Oleh karena itu saat itu langsung Allah katakan, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekat dengan salat kalau kalian sedang mabuk. Tidak boleh. Bertahap memang. Khamar ini diharamkan bertahap, tidak sekaligus. Kenapa? Karena orang Arab begitu menikmatinya. Jadi rahmat dan kasih sayang Allah bertahap. Itu juga syariat mengajarkan kepada kita bertahap untuk memudahkan. Jadi tidak sekaligus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah-hikmah yang Allah berikan dalam hidup kita melalui apa yang dilarang. Jadi intinya bahwa setiap yang dilarang itu mengandung mudarat. Ketika kita menghindarinya, maka insya Allah hidup kita selamat. Tapi apa yang dibolehkan oleh Allah, insya Allah itulah yang baik-baik. Wa yuharrimu alaikumul khaba'ith. Allah mengatakan, Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya, tidak hanya dalam hablum minallah kita, tidak hanya dengan urusan kita dengan Allah, tapi bagaimana juga dengan hablum minannas, hubungan kita terhadap sesama manusia, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.